Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir untuk mempresentasikan materi yang ada di buku Pengantar Keuangan Perusahaan atau Fundamental Corporate Finance yang dikarang oleh Ross dan kawan-kawan. Kali ini saya akan membahas tentang bab 4, tentang perencanaan keuangan jangka panjang dan pertumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran di bab 4 ini adalah yang pertama memahami proses perencanaan keuangan dan bagaimana keputusan-keputusan saling berkaitan. Yang kedua, mampu mengembangkan rencana keuangan dengan menggunakan pendekatan persentase penjualan atau sales percentage approach. Yang ketiga, mampu menghitung kebutuhan pendanaan dari pihak eksternal, pihak di luar perusahaan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perusahaan. Tujuan pembelajaran yang keempat adalah memahami 4 bagian keputusan utama yang ada dalam perencanaan jangka panjang. Dan yang terakhir, memahami bagaimana kebijakan struktur pendanaan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk bertumbuh. Jadi 5 tujuan pembelajaran inilah yang Anda akan dapati dalam pembahasan bab 4 di buku Pengantar Keuangan Perusahaan atau Fundamental Corporate Finance. Selanjutnya kita masuk ke elemen yang ada dalam perencanaan keuangan. Ada 4 elemen di sini. Yang pertama adalah investasi dalam aset baru. Nah, ini ditentukan oleh keputusan penganggaran modal atau capital budgeting. Jadi, berapa investasi aset baru di sebuah tahun, itu berarti keputusan dalam penganggaran modal atau capital budgeting. Berikutnya adalah tingkat leverage keuangan perusahaan yang ingin dituju, ditentukan oleh keputusan struktur permodalan, bauran antara utang dan ekuitas yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan perusahaan. Berikutnya adalah kas yang dibagikan ke pemegang saham. Jadi perusahaan juga membagikan kas, dividen kas ke pemegang saham. Nah, berapa yang akan dibagikan itu tergantung dari keputusan tentang kebijakan dividen yang ada di perusahaan. Kemudian tentang kebutuhan likuiditas. Nah, ini ditentukan oleh keputusan atas modal kerja neto yang ada di perusahaan. Berikutnya adalah terkait dengan proses perencanaan keuangan. Nah, ini ada jangka waktu perencanaan. Membagi keputusan menjadi keputusan jangka pendek, biasanya untuk 12 bulan ke depan, dan keputusan jangka panjang 2-5 tahun. Kemudian prosesnya juga agregasi, di sini menggabungkan proyek-proyek yang ada untuk menjadi satu proyek besar. Nah, kemudian juga ada asumsi dan skenario. Pertama, membuat asumsi yang realistis. Kata kuncinya yang realistis atas variabel-variabel penting. Contohnya adalah berapa tingkat pertumbuhan penjualan yang diharapkan di tahun depan. Realistis. Kemudian menjalankan berbagai skenario saat Anda memiliki berbagai asumsi yang berbeda-beda dan jumlah yang masuk akal. Jadi misalnya buat perencanaan jika pertumbuhan penjualan 10%. Bagaimana jika pertumbuhan penjualan 5%? Bagaimana jika pertumbuhan penjualan adalah 0%? Atau bagaimana perencanaan keuangan apabila pertumbuhan penjualannya itu minus 10%? Nah, kemudian menentukan skenario terburuk, skenario normal, dan skenario terbaik. Jadi membuat 3 skenario biasanya. Ada normal skenario, kemudian ada skenario terburuk, dan skenario terbaik. Skenario normal, nanti skenario terbaik itu pendapatan pertumbuhan pendapatannya tinggi, kemudian pertumbuhan biayanya rendah. Kalau skenario terburuk itu pertumbuhan pendapatannya rendah, pertumbuhan biayanya tinggi. Kalau normal yang kondisi normal. Apa saja peranan perencanaan keuangan? Yang pertama adalah memeriksa interaksi, membantu manajemen melihat interaksi dari berbagai keputusan. Apakah ketika ada proyek baru, bagaimana terkait pendanaannya, apakah bisa dari dalam perusahaan atau harus dari luar perusahaan. Nah, kemudian juga peranan perencanaan keuangan adalah menggali berbagai opsi. Nah, ini memberikan kerangka sistematis kepada manajemen, menggali peluang-peluang yang ada dalam kondisi dan situasi yang diperkirakan akan terjadi oleh manajemen. Kemudian menghindari adanya kejutan. Jadi di sini membantu manajemen mengidentifikasi hasil yang mungkin dari rencana-rencana yang ada. Jadi tadi membuat skenario, ada worst case skenario, ada normal skenario, ada best case skenario. Jadi ketika nanti yang terjadi misalnya worst case skenario, perusahaan sudah siap dengan kondisi yang terburuk. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana meningkatkan pendapatan atau melakukan penghematan biaya.
Nah, berikutnya adalah memastikan kelayakan dan konsistensi internal. Nah, ini membantu manajemen menentukan jika tujuan dapat dicapai dan jika berbagai tujuan konsisten satu sama lain. Selanjutnya kita beralih ke elemen-elemen dalam model perencanaan keuangan. Ada yang disebut dengan istilah peramalan penjualan atau sell forecast. Kenapa peramalan penjualan sangat penting? Karena banyak sekali arus kas yang bergantung secara langsung pada tingkat penjualan, yang seringkali ditentukan menggunakan tingkat pertumbuhan penjualan. Misalnya, piutang usaha atau piutang dagang itu sangat terkait dengan penjualan. Ketika penjualan naik, biasanya juga piutang usahanya akan naik. Nah, terkadang dalam membuat model perencanaan keuangan, kenaikan pada piutang usaha itu akan sama dengan kenaikan dalam tingkat pertumbuhan penjualan. Elemen berikutnya adalah laporan pro forma. Menetapkan rencana menggunakan laporan keuangan proyeksi sehingga memperkenankan konsistensi dan mudah untuk diinterpretasikan. Yang ketiga adalah kebutuhan aset. Berapakah tambahan aset yang dibutuhkan untuk memenuhi proyeksi penjualan? Jadi peningkatan penjualan kadangkala akan membutuhkan peningkatan aset yang harus diperoleh untuk mencapai target penjualan yang ada. Elemen berikutnya dalam model perencanaan keuangan adalah kebutuhan pendanaan. Nah, ini jumlah pendanaan yang dibutuhkan untuk membeli aset yang dibutuhkan. Sebelumnya kita dapatkan bahwa untuk mencapai target penjualan tertentu, terkadang perusahaan harus menambah aset baru. Nah, untuk menambah aset baru berarti perusahaan harus membeli aset baru tersebut. Berapa jumlah dana yang dibutuhkan untuk membeli aset tersebut? Nah, itu adalah elemen kebutuhan pendanaan dalam model perencanaan keuangan. Berikutnya itu ada yang disebut dengan istilah plug variable. Nah, ini ditentukan oleh manajemen yang memutuskan jenis pendapatan yang akan digunakan untuk membuat laporan posisi keuangan imbang. Jadi nanti kalau kita membuat proyeksi laporan keuangan, nanti proyeksi laporan posisi keuangan pro forma itu terkadang antara aset dan liabilitas itu tidak seimbang atau tidak balance. Maka plug variable ini yang nanti akan digunakan untuk membuat menjadi balance. Nah, itu ditentukan oleh manajemen. Elemen terakhir adalah asumsi ekonomi. Nah, ini asumsi tentang kondisi ekonomi yang akan datang, pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, tingkat inflasi, atau tingkat pengangguran. Berikut ini adalah contoh laporan keuangan historis atau laporan keuangan di masa lalu. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan 2018. Nah, kita nanti akan membuat proyeksi laporan keuangan untuk tahun 2019. Nah, berikut ini adalah laporan posisi keuangan KVOK 31 Desember 2018. Aset nilainya 2.000, total asetnya 2.000, kemudian utangnya 800 dan ekuitasnya 1.200. Maka total aset sama dengan total liabilities plus equity. Jadi aset sama dengan debt plus equity. Ya. Ini persamaan akuntansi dasar. Kemudian juga ada laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018. Ada pendapatan 4.000 dikurangi beban 3.200, maka laba neto 800. Jadi ini adalah laporan keuangan di 2018 yang nantinya akan digunakan untuk sebagai salah satu informasi yang akan digunakan untuk menyusun laporan proyeksi laporan keuangan di tahun depan atau di tahun 2019. Berikut ini adalah contoh laporan laba rugi pro forma atau laporan laba rugi proyeksi. Asumsi awalnya adalah pendapatan bertumbuh 15%. Jadi tahun lalu pendapatannya sebesar 4.000, karena bertumbuh 15% maka 4.000 kali 1 plus 15 ya. Jadi ini 4.000 kali 1 plus 15%. Oke. Seluruh komponen terkait secara langsung ke penjualan dan hubungan yang ada sudah optimal. Maksudnya adalah seluruh komponen yang lain pun dalam laporan laba rugi akan bertumbuh sebesar 15%. Oke, nah ini komponen yang lain juga akan bertumbuh 15%. Nah, berikut ini adalah laporan laba ruginya. Jadi pendapatannya 4.600, bebannya pun naik 15%. Naik 15%. Ya, silakan lihat di slide sebelumnya bebannya berapa awalnya.
Oke, menjadi 3.680. Maka laba netonya adalah 4.600 dikurangi 3.680 menjadi 920. Oke, sekarang kita masuk ke laporan posisi keuangan pro formanya atau proyeksi laporan posisi keuangan. Nah, ini contohnya dividen sebagai variabel plug sehingga ekuitas naik sebesar 15%. Jadi ini variabel plugnya penyeimbangnya adalah dividen. Ekuitas naik sebesar 15%. Nah, berapakah dividen yang dibayarkan? Jadi net income-nya itu 920, laba netonya 920. Nah, kenaikan dalam ekuitas adalah 180. Nah, berarti dividen yang dibayarkan adalah 740. Jadi maksudnya, seperti yang kita tahu, net income itu akan laba neto berjalan atau net income itu ada dua peruntukan. Yang pertama, dia akan dibagikan sebagai dividen untuk pemegang saham biasa. Yang kedua, net income yang tidak dibagikan sebagai dividen itu akan dimasuk ke dalam saldo laba. Kumpulan dari laba atau rugi yang ada sejak perusahaan berdiri sampai laporan keuangan dikeluarkan perusahaan. Nah, jadi kalau lihat di sini, perusahaan ini di laporan laba rugi pro forma slide sebelumnya, itu net income-nya adalah 920. Tapi ekuitasnya hanya bertumbuh 15%. Nah, ekuitas bertumbuh 15% itu sama dengan 180. Nah, jadi laba yang diperoleh 920, kenaikan ekuitas atau saldo laba 180, maka sisanya 740 ini dibagikan sebagai dividen. Jadi kalau kita buat net income-nya di sini 920, saldo laba atau ekuitas itu meningkat 15% seiring peningkatan penjualan, dia naik 180, maka dividennya adalah 920 kurang 180, 740. Nah, oke. Inilah laporan posisi keuangannya. Nah, asetnya itu bertumbuh 15%. Dari 2.000 menjadi 2.300. Utangnya juga bertumbuh 15%, ekuitasnya juga. Nah, totalnya 2.300. Oke. Berikutnya adalah kasus yang kedua. Kalau yang di slide sebelumnya itu dividen sebagai plug variabel, sekarang plug variabelnya adalah utang, bukan dividen. Jadi variabel yang akan menyeimbangkan laporan posisi keuangan pro forma itu adalah utang. Oke. Jadi contoh keduanya, utang sebagai variabel plug dan tidak ada dividen yang dibagikan. Jadi semua laba tahun berjalan dari laporan laba rugi pro forma yang diperoleh 2 slide sebelumnya itu akan menambah semuanya ke ekuitas. Tidak ada dividen yang dibagikan. Maka saldo utang di laporan posisi keuangan pro forma adalah 2.300 ini adalah total aset di laporan posisi keuangan pro forma. Kemudian 1.200 ini adalah ekuitas di tahun sebelumnya, dan 920 ini adalah laba yang diperoleh dari laporan laba rugi pro forma di 2 slide sebelumnya. Oke, jadi total asetnya 2.200 dikurangi ekuitas 1.200 plus 920, maka total hutang yang ada adalah 180. Total hutang yang ada 180 di laporan posisi keuangan pro forma. Padahal yang kita tahu, utang di laporan posisi keuangan sebelumnya itu saldonya adalah 800. Oke, kalau nanti di laporan posisi keuangan pro forma saldonya tinggal 180, berarti ada pembayaran utang sebesar 620. Jadi 800 dikurangi 180. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan pro formanya. Jadi asetnya 2.300, utang dari 800 dibayar 620, itu menjadi 180 ini. Ekuitasnya ini adalah 1.200, ekuitas yang sebelumnya ditambah laba 920. Jadi semua laba menambah ekuitas, tidak ada yang dibagikan sebagai dividen. Maka ekuitasnya adalah 2120. Nah, kalau dijumlahkan antara total aset itu sama dengan total utang plus ekuitas. Sekarang kita masuk ke metode
pembuatan perencanaan keuangan. Namanya adalah pendekatan persentase penjualan atau sales percentage approach. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan ini, beberapa akun berhubungan secara langsung dengan penjualan. Maksudnya adalah akun-akun ini itu naik atau turunnya tergantung dari kenaikan atau penurunan penjualan. Sementara akun-akun lainnya tidak tergantung atau tidak dipengaruhi oleh penjualan. Nah, jadi penjelasannya saat penjualan berubah, naik atau turun, ada akun-akun yang perubahannya itu sesuai dengan perubahan dalam penjualan. Misalnya, jika sales atau penjualan naik sebesar 10%, nah diasumsikan piutang dagang atau account receivable itu juga naik 10%. Karena misalnya perusahaan melakukan penjualan secara kredit. Maka kalau penjualannya naik, maka piutangnya pun juga akan naik. Nah, tapi ada akun-akun yang tidak berubah dengan terkait penjualan. Misalnya adalah beban penyusutan mesin produksi misalnya. Penjualannya naik, maka beban penyusutan atas mesin itu produksi itu akan tetap. Karena tinggi atau rendahnya beban penyusutan itu tidak dipengaruhi oleh penjualan, tapi dipengaruhi oleh harga perolehan aset tetap tersebut dan kemudian juga dipengaruhi oleh metode penyusutan yang dilakukan, masa manfaat, dan nilai residualnya. Oke, jadi dengan pendekatan persentase penjualan, ada akun-akun atau pos-pos dalam laporan keuangan yang dipengaruhi oleh penjualan dan ada juga yang tidak dipengaruhi oleh penjualan. Nah, berikutnya kita masuk mulai satu-satu. Laporan laba rugi. Nah, ini beban berubah saat penjualan berubah. Misalnya beban pokok penjualan itu berubah saat penjualan berubah. Kalau penjualan naik, maka beban pokok penjualannya pun akan naik. Karena beban pokok penjualan adalah biaya dari jumlah unit yang terjual. Kalau penjualan naik, maka biayanya juga akan naik. Nah, kalau seperti ini, semua beban diasumsikan berubah, maka margin labanya diasumsikan konstan. Maksudnya adalah kalau margin labanya itu 20% per tahun, maka dia akan 20% per tahun. Karena kenaikan penjualan 15%, maka kenaikan beban juga 15%. Nah, tapi beban penyusutan dan beban bunga itu tidak dipengaruhi oleh penjualan. Beban bunga ini dipengaruhi oleh berapa interest rate yang ada dari utang perusahaan. Nah, ini dikali dengan jumlah hutang. Jadi tidak berkait dengan penjualan. Beban penyusutan tadi tidak terkait dengan penjualan ya. Nah, kalau demikian maka margin labanya tidak konstan. Penjualan naik 20% bukan berarti margin laba juga akan 20%. Bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah. Nah, kemudian jumlah dividen. Dividen yang dibayarkan itu juga tidak dipengaruhi oleh penjualan, tapi merupakan keputusan manajemen. Nah, umumnya tidak dipengaruhi oleh perubahan terjadi pada penjualan ya. Jadi misalnya dari laba yang diperoleh 30% dibagi sebagai dividen, 40% dibagi dividen, itu tergantung dari keputusan manajemen. Nah, di pembahasan tentang dividend policy itu akan dibahas tentang bagaimana perusahaan membagi dividennya. Nah, ini jumlah dividen yang dibayarkan akan pengaruhi penambahan dalam saldo laba. Ingat, saldo laba adalah kumpulan dari laba atau rugi sejak perusahaan berdiri sampai tanggal laporan keuangan dibuat ya, dilakukan. Jadi kalau dividennya yang dibagikan semakin besar, maka tambahan ke saldo laba juga semakin kecil. Nah, kemudian bagaimana pendekatan persentase penjualan ini terhadap laporan posisi keuangan? Nah, awalnya itu diasumsikan semua aset termasuk aset tetap, ya, aset tidak lancar, dipengaruhi secara langsung oleh penjualan. Jadi ketika penjualan naik 20%, semua aset akan naik 20%. Utang dagang biasanya dipengaruhi oleh penjualan. Ketika penjualan meningkat, maka jumlah persediaan yang akan dijual juga meningkat, maka biasanya perusahaan, kalau dia perusahaan manufaktur, dia harus pesan bahan baku lebih banyak. Maka nanti utang dagangnya pun juga akan meningkat. Nah, tapi kalau wesel bayar, notes payable, utang jangka panjang, dan ekuitas, dia tidak dipengaruhi oleh penjualan. Karena wesel bayar, utang jangka panjang, dan ekuitas ini adalah kegiatan pendanaan, bukan kegiatan operasi. Nah, kalau kegiatan operasi dipengaruhi oleh penjualan, utang dagang ini berasal dari kegiatan operasi, pembelian barang dagang atau pembelian bahan baku secara kredit dari pemasok. Okay.
Nah, wesel bayar utang jangka panjang dan ekuitas itu tinggi rendahnya ditentukan oleh keputusan manajemen atas struktur permodalan perusahaan. Apakah perusahaan akan lebih banyak menggunakan ekuitas daripada utang dalam struktur permodalan perusahaan? Nanti di bab-bab berikutnya akan dibahas tentang struktur permodalan perusahaan. Nah, perubahan dalam saldo laba dipengaruhi oleh keputusan dividen. Jika perusahaan memutuskan untuk tidak membagikan dividen, maka jumlah saldo labanya akan naik sebesar kenaikan dari laba tahun berjalan yang diperkirakan akan diperoleh perusahaan. Berikut ini adalah ilustrasi pendekatan persentase penjualan atau sales percentage approach. Nah, ini adalah tahun dasarnya, yaitu tahun 2018 pada PT Mainan Terkini. Penjualannya ada penjualan 10.000, kemudian biaya 6.000, earning before tax atau laba sebelum pajak 4.000, pajaknya 25% dari earning before tax. Jadi 25% kali 4.000 ini sama dengan 1.000. Oke. Earning after tax adalah earning before tax dikurangi dengan pajak. Ya. Jadi earning after tax-nya 3.000. Nah, kemudian 3.000 ini dibagi ke dividen 1.500 dan yang menambah saldo laba 1.500. Nah, persentase ini adalah masing-masing pos dalam laporan laba rugi ini dibagi dengan penjualan. Contoh biaya ini 60%. 60% ini adalah biaya 6.000 dibagi 10.000, 60%. Laba sebelum pajak atau earning before tax 4.000 bagi 10.000, 40%. Sampai laba earning after tax, laba setelah pajak 3.000, ini berarti adalah 30% dari sales. Nah, dari 2018 ini kita akan proyeksikan ke tahun 2019. Asumsinya adalah pertumbuhan penjualan adalah 10%. Kemudian seluruh pos dalam laporan laba rugi, karena penjualan naik 10% juga naik 10%. Nah, kemudian dividen payout ratio atau rasio pembayaran dividen adalah 50%. Oke. Nah, ini adalah laporan laba rugi pro forma tahun 2019-nya. Penjualan 11.000, ini dari penjualan 2018 10.000 dikali 1 plus pertumbuhannya 10%. Dapat 11.000. Biayanya pun sama, jadi 6.000 kali 1 plus 10%, 6.600. Laba sebelum pajaknya 11.000 kurangi 6.600, 4.400. Kemudian pajaknya adalah 25% kali 4.400, dapat 1.100. Maka earning after tax-nya 3.300. Nah, dari earning after tax 3.300 yang menjadi dividennya 1.650 dari mana? Nah, lihat ini nih. Nah, dividen payout ratio ini adalah dividen dibagi dengan earning after tax 50%. Jadi jumlah dividennya itu kalau kita mau pakai formula ini adalah dividen payout ratio kali earning after tax. Nah, 50% kali 3.300 dapat 1.650. Sisanya earning after tax dikurangi dividen itu sama dengan saldo laba. Jadi laba setelah pajaknya 3.300 dikurangi dividen 1.650, maka saldo labanya naik 1.650. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat dari persentase sales, ya, ini biaya 6.600 bagi 11.000, 60%, tetap 60%. Earning before tax-nya 4.400 bagi 11.000, ini juga 40%. Pajaknya juga 10%. Maka earning after tax-nya juga 30%. Jadi kalau Anda lihat, hubungan antara pos-pos dengan penjualan itu sama 2018 maupun 2019. Karena diasumsikan pos-pos dalam laporan laba rugi juga naiknya sama sebesar kenaikan penjualan. Berikutnya kita masuk ke proyeksi laporan posisi keuangan. Ini adalah tahun dasarnya 2018. Oke, 2018 ya. Nanti kita akan juga lihat 2019-nya. Nah, di tahun 2018 aset ini kas 1.000, 10% ini adalah kasnya 1.000, ya, kasnya 1.000 dibagi dengan 10.000 salesnya. Dapat 10%. Jadi asumsinya aset-aset yang ada
di laporan posisi keuangan itu terkait dengan penjualan. Oke, 10%. Piutang usaha 40, persediaan 60. Oke. Ya, 11.000. Nah, karena penjualan naik 10%, aset-aset yang terkait dengan penjualan ini, kas, piutang usaha, persediaan, dan aset tetap, itu juga naik 10%. Jadi kas 2018 1.000, 2019 1.100. 1.000 kali 1 plus 10%. Piutang usaha 4.000, jadi 4.400. Persediaannya 6.000, jadi 6.600. Total aset lancarnya 12.100. Dari 11.000 naik 10%, jadi 12.100. Aset tetapnya 8.800. Dari 8.000 kali 10, kenaikan 10%, 8.800. Total asetnya 20.900 di 2019 proyeksi. Nah, kemudian liabilitas jangka pendek. Utang dagang 1.800 itu 18%, berarti di tahun 2018 itu utang dagang adalah 1.800 dibandingkan dengan sales ya, dibagi dengan 10.000 atau 18%. Nah, dia naik 10% seiring kenaikan penjualan. Jadi 1.800, 10%-nya 180, 1.800 plus 180 adalah 1980. Wesel bayar, not applicable, ini maksudnya adalah wesel bayar ini tinggi rendahnya tidak dipengaruhi oleh penjualan. Karena wesel bayar adalah kegiatan pendanaan. Kegiatan pendanaan, bukan kegiatan operasi. Maka diasumsikan wesel bayarnya tidak naik, dia 5.000. Oke, totalnya 6.980. Nah, kemudian utang jangka panjang 4.000, ini juga dia not applicable dengan sales. Dia bukan naik turunnya bukan karena penjualan, tapi naik turunnya lebih karena keputusan dalam kegiatan pendanaan atau capital structure. Maka utang jangka panjang kita asumsikan tidak berubah di 2019, tetap 4.000. Saham biasa juga. Nah, saldo laba 2018 4.200, tadi ada laba 3.300, 1.600 dibagi sebagai dividen, 1.600-nya lagi tetap dipertahankan di perusahaan menambah saldo laba. 2018 4.200, 2019 berarti 4.200 ditambah 1.650 dapat 5.850. Maka total ekuitasnya adalah 9.850. Nah, total liability dan equity-nya itu berarti 9.850 ditambah 6.980 ditambah 4.000 dapat 20.830. Nah, ini nggak sama nih, coba Anda lihat. Dari total aset 2019 20.900, tapi di liabilitas dan ekuitas 20.830. Padahal kita tahu aset itu harus sama dengan liability plus equity. Nah, ini akan masuk nanti plug variabelnya. Apa plug variabelnya yang akan membuat aset sama dengan liability plus equity? Nah, sekarang kita ingin mencari apa variabel plug yang dibutuhkan untuk membuat laporan posisi keuangan pro forma itu menjadi imbang antara aset dan liabilitas plus ekuitas. Yang pertama adalah pendanaan eksternal yang dibutuhkan. Nah, perusahaan memerlukan tambahan sebesar 70 dalam bentuk utang atau ekuitas untuk membuat laporan posisi keuangan seimbang. Ingat, total asetnya itu 20.900 dan liabilitasnya 20.830. Untuk membuat seimbang, maka perlu tambahan 70, apakah di total liabilitas dalam bentuk utang atau dalam bentuk ekuitas. Jadi nanti hasil akhirnya adalah total aset 20.900, total liabilitas dan ekuitas juga 20.900 ya. Jadi simpelnya adalah total aset sama dengan liability plus equity. Jadi asetnya 20.900, kemudian liability equity posisi awal 20.830. Nah, ini ditambah nih, mau terbitin utang baru atau terbitin saham baru 70. Jadi sama nanti nih, 20.900 dan 20.900. Oke, nah pilih variabel plug-nya. Kebutuhan pendanaan eksternalnya 70. Pertama, menambah pinjaman jangka pendek, wesel bayar atau notes payable. Ya, ini pendanaan ya, bukan operasional, jadi bukan utang dagang. Atau menambah pinjaman jangka panjang, utang jangka panjang sebesar 70.
atau menerbitkan saham biasa senilai 70, atau menurunkan rasio pembayaran dividen. Jadi dividennya bukan lagi 1.650 yang dibayarkan. Tadi kan dividennya awalnya 1.650 yang dibayarkan. Nah ini dividennya kita kurangkan 70 nih misalnya. Jadi dia tinggal 1.580. Nah return earning-nya atau saldo labanya itu akan menjadi 1.720. Nah otomatis nanti ekuitasnya meningkat. Nah, jadi di sini karena total asetnya lebih besar daripada liabilitas plus ekuitas, maka diperlukan pendanaan eksternal. Nah, tinggal dipilih apakah jangka pendek, jangka panjang, terbitin saham biasa, atau mengurangi pembayaran dividen ke pemegang saham. Oke, berikutnya kita masuk ke ilustrasi bagaimana kalau perusahaan beroperasi kurang dari 10% dari kapasitas penuhnya, kurang dari kapasitas penuhnya. Anggap perusahaan saat ini baru beroperasi pada 80% dari kapasitas terpasangnya. Jadi penjualan sebanyak 10.000 di tahun 2018, tahun dasar, itu baru 80%-nya. Berarti kalau penjualan pada kapasitas penuh itu adalah 10.000 dibagi 80%. Jadi kalau kapasitas penuh 100%, itu penjualan harusnya 12.500. Oke. Nah, perkiraan penjualan di 2019 adalah penjualan 2018 naik 10%. 10.000 naik 10%. Maka perkiraan penjualan sebesar 11.000 ini masih beroperasi 88% atau 11.000 bagi 12.500. Masih di bawah 100%. Nah, masih di bawah 100%. Karena masih di bawah 100%, maka tidak perlu ada penambahan aset tetap. Nah, karena mesin yang ada misalnya masih mencukupi untuk menunjang kegiatan produksi untuk memenuhi target penjualan yang sebesar 11.000. Jadi, aset tetapnya tidak bertambah. Ilustrasi sebelumnya, aset tetapnya pun bertambah 10% seiring pertumbuhan pada penjualan. Nah, jadi harus dilihat. Jadi kalau perusahaan sudah beroperasi pada kapasitas penuhnya, maka penjualan meningkat, aset tetapnya pun juga harus ditambah. Nah, karena di sini penjualan 11.000 masih di bawah kapasitas penuhnya, maka tidak perlu ada tambahan aset tetap. Maka total asetnya itu adalah 12.100 ya di 2019. Ini adalah total aset lancar 12.100 ya, aset lancar. Ini yang sudah naik 10%. Aset tetapnya 8.000, ini berarti aset tetap tidak berubah. Tidak berubah atau tidak bertumbuh. Tidak ada pembelian baru. Sehingga total aset sekarang menjadi 20.100. Nah, total liabilitasnya itu 20.830. Nah, sekarang kita lihat bahwa total asetnya ya, total aset di 2019 dengan beroperasi kurang dari kapasitas penuh itu 20.100. Sedangkan total liability plus equity itu adalah 28.30. Tidak seimbang, dicari plug variabelnya. Sekarang justru asetnya yang lebih rendah daripada total liability dan equity-nya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk membuat total aset itu sama dengan total liability plus equity. Oke. Nah, ada kelebihan pendanaan sekarang. Kalau yang ilustrasi sebelumnya itu kekurangan pendanaan. Kalau sekarang kelebihan pendanaan 730. Selisih antara total aset dengan total liabilitas plus ekuitas. Nah, apa yang bisa dilakukan? Pertama, membayar utang jangka pendek. Ini berarti mengurangi saldo wesel bayar. Atau membayar utang jangka panjang, mengurangi utang jangka panjang. Berikutnya adalah membeli kembali saham biasa. Nah, saham treasury. Jadi mengurangi saham biasa yang beredar di luar perusahaan. Atau menambah jumlah pembayaran dividen. Kalau jumlah pembayaran dividennya naik, ya, jadi kalau dividennya naik, maka otomatis tambahan untuk saldo laba atau return earning akan turun. Atau meningkatkan akun kas, jadi asetnya yang ditambahkan.
Nah, ya. Jadi plug variabelnya harus disesuaikan nanti apa tindakan perusahaan yang dilakukan. Kalau ada kekurangan pendanaan, seperti apa. Kalau ada kelebihan pendanaan juga seperti apa. Berikutnya kita masuk ke pertumbuhan dan pendanaan eksternal. Saat tingkat pertumbuhan rendah, maka pendanaan internal melalui saldo laba mungkin melebihi jumlah investasi pada aset yang dibutuhkan. Jadi kalau growth-nya rendah, itu investasi pada aset itu menggunakan dana dari internal. Oke. Pada saat tingkat pertumbuhan naik, mungkin pendanaan internal tidak mencukupi. Jadi perusahaan harus mulai mencari pendanaan dari pihak-pihak di luar perusahaan. Nah, dari luar perusahaan. Oke. Jadi tingkat pertumbuhan rendah, investasi yang dibutuhkan menggunakan pendanaan internal saja, tapi kalau saat tingkat pertumbuhan naik, pendanaan internal tidak mencukupi, maka perlu mencari pendanaan dari luar perusahaan. Nah, berikutnya kita masuk ke konsep yang disebut dengan tingkat pertumbuhan internal atau internal growth rate. Nah, ini tingkat pertumbuhan internal menjelaskan tentang seberapa besar aset perusahaan dapat bertumbuh dengan menggunakan saldo laba. Jadi, hanya menggunakan saldo laba sebagai sumber pendanaan. Nah, berapa besar pertumbuhan asetnya dengan hanya menggunakan saldo laba saja. Nah, di sini diasumsikan rasio pembayaran dividen atau dividen payout rasionya itu diasumsikan tetap. Nah, berikut ini adalah informasi yang dibutuhkan untuk menghitung tingkat pertumbuhan internal pada PT Mainan terkini di 2018. Nah, ya. Laporan keuangannya di 2018 untuk PT Mainan terkini ada di slide-slide sebelumnya. Laba tahun berjalannya itu 3.000 setelah pajak. Kemudian total asetnya 19.000. Rasio pembayaran dividennya adalah 50%. Nah, dari data yang ada tadi, kita akan menghitung berapa tingkat pertumbuhan internal perusahaan. Yang pertama, kita mencari return on asset, ini laba tahun berjalan dibagi dengan total aset. Nah, laba tahun berjalannya adalah 3.000, total asetnya adalah 19.000. Maka return on asetnya adalah 15,79%. Setelah itu kita mencari retention ratio atau B. Retention ratio itu adalah 1 dikurangi rasio pembayaran dividen. Maka retention rasionya adalah 1 minus 50% atau 50%. Oke. Nah, kita sudah dapat 2 angka ini, maka ini yang kita butuhkan untuk menghitung tingkat pertumbuhan internal. Nah, tingkat pertumbuhan internal itu adalah return on asset kali retention ratio dibagi 1 minus return on asset kali retention ratio. Maka tingkat pertumbuhan internal PT Mainan terkini adalah 0,1579 kali 0,5 dibagi 1 minus 0,1579 kali 0,5. Didapat 8,57%. Berarti aset itu bisa bertumbuh paling banyak itu 8,57% kalau perusahaan hanya menggunakan dana internal. Jika perusahaan menginginkan tingkat pertumbuhan aset di atas 8,57, maka diperlukan pendanaan dari pihak luar perusahaan. Tidak cukup hanya menggunakan saldo laba untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Berikutnya kita masuk ke tingkat pertumbuhan berkelanjutan. Nah, ini menjelaskan tentang seberapa besar perusahaan dapat bertumbuh dengan menggunakan dana yang diperoleh dari dalam perusahaan dan penerbitan utang yang membuat rasio utang terhadap total aset tetap. Jadi di sini perusahaan ingin mengetahui berapa besar pertumbuhan asetnya dengan dana yang diperoleh dari dalam perusahaan dan penerbitan utang, tapi tidak merubah rasio utang terhadap total aset. Oke. Asumsinya adalah tingkat pertumbuhan berkelanjutan juga mengasumsikan bahwa rasio pembayaran dividen konstan. Nah, tidak ada perbitan saham baru, tapi utang bertumbuh sesuai tingkat pertumbuhan. Nah, ini informasi untuk menghitung tingkat pertumbuhan berkelanjutan PT Mainan terkini di tahun 2018.
Pertama, laba tahun berjalannya 3.000, kemudian ekuitasnya 8.200, dan rasio pembayaran dividennya adalah 50%. Nah, berikut ini adalah perhitungannya. Oke. Pertama, kita mencari return on equity, laba tahun berjalan dibagi dengan ekuitas ya. Pada PT mainan terkini di tahun 2018. Dari slide sebelumnya kita dapatkan laba tahun berjalannya 3.000, ekuitasnya 8.200. Maka return on equity-nya 36,58%. Kemudian retention ratio atau B-nya adalah 1 minus rasio pembayaran dividen. 1 minus 50% berarti 50% B-nya. Oke, tingkat pertumbuhan berkelanjutan adalah return on equity kali retention ratio dibagi 1 minus return on equity kali retention ratio. Untuk PT mainan terkini di 2018 itu 0,3658 kali 0,5 dibagi 1 minus 0,365 sorry, 58 kali 0,5 ya. Nah, ini 3658 sorry. Nah, didapat 22,39. Jadi perusahaan bisa bertumbuh 22,39 dengan menggunakan pendanaan dari dalam internal, tapi juga utangnya bertumbuh, tetapi rasio utang terhadap total asetnya tidak berubah. Oke, apa saja faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan perusahaan? Ada 4. Yang pertama adalah margin laba. Nah, ini semakin tinggi margin laba, maka semakin besar pertumbuhan perusahaan. Nah, margin laba ini diperoleh semakin tinggi apabila terjadi efisiensi dari kegiatan operasinya. Jadi perusahaan beroperasi, beban-bebannya itu efisien, hemat, maka labanya akan meningkat. Peningkatan laba itu bisa meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Yang berikutnya adalah perputaran total aset atau total asset turnover. Bagaimana perusahaan ini menginvestasikan aset-aset yang memang dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi. Jadi mereka efisien penggunaan asetnya sehingga aset yang ada itu bisa berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan perusahaan. Nah, ini efisiensi penggunaan aset. Berikutnya financial leverage, bagaimana perusahaan menggunakan utang yang dapat meningkatkan misalnya earning per share, tapi peningkatan utang tersebut tidak membuat perusahaan berada dalam kondisi kesulitan keuangan. Yang terakhir adalah kebijakan dividen. Berapa dari laba tahun berjalan yang akan diperoleh yang nantinya akan dibayarkan ke pemegang saham sebagai dividen atau direinvestasikan kembali di perusahaan. Semakin tinggi reinvestasi, maka tadi tingkat pertumbuhan internalnya juga akan semakin tinggi. Dengan demikian berakhir sudah materi di bab 4 dari buku Fundamental Corporate Finance atau pengantar keuangan perusahaan yang diterjemahkan oleh Penerbit Salemba. Oke, jangan lupa untuk mengunjungi www.penerbitsalemba.com untuk mendapatkan koleksi-koleksi buku yang diterbitkan oleh Penerbit Salemba. Kemudian jika Anda ingin memperoleh video pembelajaran lainnya dan bisa mengerjakan soal-soal mandiri dan mendapatkan pembahasan lengkapnya, silakan kunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, dan kalau Anda ingin membeli buku secara daring, silakan masuk ke toko resmi official dari Penerbit Salemba yaitu lexikabookstore.com. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.